Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Sobat Taman Inspirasi tahu tentang kokopit? Kokopit adalah merupakan salah satu media tanam yang paling digandrungi oleh banyak pekebun pekarangan. Selain ekonomis, kokopit merupakan media tanam yang ramah lingkungan karena dibuat dari kulit ari dari tempurung kelapa yang sifatnya terbarukan atau organik. Selain dimanfaatkan buahnya, ternyata kulit ari dan serbuk dari serabut kelapa telah banyak dimanfaatkan petani sebagai media pilihan untuk berkebun di rumah. Sesuai dengan namanya, kokopit memang berasal dari kelapa. Lapisan atau bagian kelapa yang dapat dijadikan sebagai kokopit disebut mesokarp. Bagian mesokarp ini utuhnya berbentuk serbuk dan paling banyak terdapat di bagian sabut serta menempel di tempurung. Kokopit adalah media inert yang memiliki banyak kelebihan untuk media hidroponik. Kelebihan kokopit dibanding media konvensional lainnya yakni mampu memegang air dan menahannya hampir 10 kali lipat. Serat yang tangguh namun ringan juga tahan terhadap unsur-unsurnya. Komposisi kokopit terdiri dari 75% karbohidrat dan 25% lignin. Karbohidrat merupakan golongan selulosa polisakarida kompleks. Dengan cadangan selulosa dan lignin yang tinggi, kokopit dapat menjadi sumber makanan dan tempat berkembang biak yang baik bagi mikroorganisme yang menguntungkan. Beberapa mikroorganisme menguntungkan zona akar yang dapat berkembang biak dengan baik di media kokopit adalah Rhizobacteria atau PGPR dan beberapa jenis mikrorhiza. Fungi seperti Aspergillus nodulans menghasilkan enzim yang disebut selulase untuk memecah selulosa hingga menjadi sumber energi bagi semua mikroorganisme di dalam tanah dan tanaman itu sendiri. Kokopit memiliki kandungan kalium dan fosfor yang tinggi. Selain itu, kokopit juga mengandung unsur nitrogen, kalsium, magnesium, klorin, besi, mangan, dan juga seng. Unsur-unsur hara tersebut merupakan unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam menunjang pertumbuhannya. Kokopit juga bersifat reuse, artinya dapat digunakan kembali untuk tanaman selanjutnya. Namun dengan catatan, setelah panen kita harus menambahkan larutan enzim dan mencuci kokopit untuk menghilangkan sisa garam serta sterilisasi. Karena kebanyakan pohon kelapa tumbuh di pinggir pantai, kokopit mengandung konsentrasi natrium dan klorin yang cukup tinggi, sehingga dapat meracuni tanaman. Pengolahan sabut kelapa yang kurang tepat untuk membuat kokopit juga dapat meninggalkan zat tanin yang menyebabkan tanaman tidak tumbuh optimal. Untuk membuat kokopit yang berkualitas, tentu harus diolah dengan cara yang agak rumit untuk membersihkan zat-zat yang dapat meracuni tanaman. Saat pengolahan kokopit, terutama saat dilakukan pengeringan, bahan mentah kokopit akan menghasilkan banyak sekali debu. Sebagai aturan praktis, kokopit yang berkualitas baik tidak boleh mengandung banyak debu, sebab sifat debu yang mudah padat dapat mengurangi kemampuan kokopit, terutama membuat pori-pori perakaran, drainase, dan aerase. Maka dari itu, bahan kokopit sebaiknya diayak untuk memisahkan antara debu dan juga seratnya. pH kokopit wajib di kisaran angka 5,5 hingga 6,5. Kisaran tersebut dianggap sangat ideal untuk kebanyakan jenis tanaman. Selain itu, pH yang relatif netral lebih memudahkan akar menyerap nutrisi yang tersedia pada media kokopit. Nah, Sobat Taman Inspirasi, kali ini Taman Inspirasi akan memberikan cara untuk membuat media tanam kokopit yang mudah dan juga benar tentunya. Simak video berikut ini.
Itu tadi cara untuk membuat kokopit yang mudah dan juga benar ya. Semoga Sobat Taman Inspirasi bisa mempraktekkannya di rumah. Semoga berhasil. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam aktivitas kita selalu diberkahi olehnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari Taman Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.